Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Diksas. Apa sih Bincang Diksas itu? Jadi, Bincang Diksas adalah podcast dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Brawijaya. Di podcast ini, kita akan membahas berbagai topik yang tentunya informatif dan menarik. Makan dodol rasa durian gak afdol kalau gak kenalan. Jadi kenalin, nama aku Seimami Al-Hikmah. Teman-teman boleh panggil aku Seima. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai hakikat dan seputar berbicara. Berbicara menjadi bagian dalam keseharian manusia yang hidup sebagai makhluk sosial. Saat melakukan aktivitas seperti saat belajar di kelas, curhat dengan teman, atau bahkan sekedar berbelanja di minimarket, kita pasti berbicara agar maksud yang ingin kita sampaikan dimengerti oleh orang lain. Gimana teman-teman, udah tertarik belum dengan pembahasan kita kali ini? Nah, untuk lebih mengerti apa itu berbicara, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Hakikat berbicara. Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Berbicara juga merupakan kegiatan ekspresi kreatif dengan melibatkan berbagai anggota tubuh. Dalam berbicara, anggota tubuh secara spontan ikut berperan mengekspresikan dan menegaskan makna pembicaraan. Raut muka dan gerak tubuh memiliki fungsi dan ekspresi yang berbeda. Mata, hidung, bibir, alis, dan sebagainya membangun makna tersendiri. Mata melotot dapat diartikan marah, mata sayu dapat diartikan sedih. Jadi, bibir, muka, dan hidung dapat memberikan makna bahwa seseorang sedang serius, sedih, maupun gembira. Berbicara merupakan kegiatan yang resiprokal, artinya kegiatan berbicara saling memberi dan menerima respon pembicaraan. Jadi, pembicara memberikan informasi dan lawan bicara menerima informasi. Berbicara juga dapat diartikan sebagai pancaran kepribadian atau tingkah laku. Artinya, seseorang dalam berbicara selalu diikuti oleh apa yang ada dalam diri pembicara, dan hal ini ditunjukkan dalam perilaku. Pembicara yang handal akan dapat memahami apakah lawan bicara yang dihadapi jujur atau seorang pembohong. Hayo, siapa yang suka bohong? Gak boleh ya, dosa. Alasan manusia berbicara. Ketika lahir ke dunia, hal yang pertama kali dilakukan bayi ialah menangis. Suara tangisan bayi sebagai ekspresi bahwa bayi memiliki potensi berbicara. Misalnya saat menginginkan susu, bayi kan langsung menangis ya untuk menunjukkan bahwa ia menginginkan susu. Berbeda dengan orang dewasa yang dapat langsung berbicara untuk menunjukkan maksud yang ingin dia sampaikan. Contohnya ketika seorang pria yang sedang merayu seorang perempuan, pasti ia akan menunjukkan kata-kata manis untuk menggait perempuan yang disukainya dengan maksud agar si perempuan terkesima. Misalnya, matamu indah bagaikan bulan purnama, suaramu yang lembut membuatku tidak bisa tidur. Dasar buaya. Kan tidak bisa dibayangkan ya jika seorang pria dewasa merayu perempuan dengan cara seperti bayi. Merengek, menangis untuk menunjukkan maksud tertentu, kan gak lucu ya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bahasa sebagai media untuk berbicara. Berbicara menjadi bagian dalam keseharian manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan berpengetahuan.
Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan lingkungan. Nah, interaksi tersebut dapat berlangsung apabila komunikasi yang dilakukan dapat berlangsung dalam pemahaman yang sama terhadap bahasa. Perbedaan pemahaman akan menimbulkan persepsi yang berbeda sehingga komunikasi menjadi tidak berjalan. Manusia menyatakan ide, gagasan, pendapat, dan sebagainya dalam berbagai ekspresi dengan tujuan agar makna pembicaraan dapat dipahami lawan bicara. Berbeda dengan pepatah yang mengatakan diam adalah emas. Teori berbicara tidak membahas pepatah itu dari sisi makna, namun menyoroti sisi pentingnya manusia berbicara. Contohnya, dosen mengajar di depan mahasiswa, orang tua menasihati anaknya, guru memarahi siswa, dan lain sebagainya. Peristiwa di atas mengharuskan seseorang berbicara dan lawan bicara diharuskan menyimak. Hal ini menunjukkan adanya perilaku pasif dalam berbicara. Pasif dalam berbicara ini tidak berarti diam ya teman-teman, namun dapat saja diartikan bagi penyimak untuk menghargai pembicara, dapat juga dimaknai sebuah ketakutan atau kecemasan untuk berbicara dan sebagainya. Yuk nafas dulu teman-teman, tarik nafas dulu, udah mulai pusing ya sepertinya. Lanjut ke tujuan berbicara. Manusia berbicara tentu bukan tanpa tujuan ya. Berbicara memiliki banyak tujuan. Contohnya, untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Berbicara seperti ini sifatnya personal. Artinya, manusia memiliki berbagai alasan yang melatar belakangi timbulnya ide maupun gagasan yang muncul. Jadi gagasan, pemikiran, ide yang muncul dari pikiran dan perasaannya. Kemudian hasil pemikiran dan perasaannya ia anggap perlu untuk disampaikan. Nah, alasan inilah yang menjadikan kegiatan berbicara dilakukan untuk mengkomunikasikannya dengan orang lain. Kemudian tujuan yang kedua, memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Kegiatan berbicara ini disebabkan oleh rangsangan dari luar. Berbicara memberikan respon dalam bentuk persetujuan dapat dilakukan dengan mengungkapkan pendapat yang sama. Sedangkan respon yang berupa penolakan dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan, tidak sejalan, tidak sependapat, bertentangan, beda pendapat, dan sebagainya. Misalnya ketika ada dosen yang mengajak mahasiswanya untuk kuliah daring. Kemudian ada sebagian mahasiswa yang mengatakan, "Saya setuju, Pak." Tapi ada beberapa mahasiswa yang menunjukkan respon tidak setuju. "Saya tidak setuju, Pak, karena kalau daring saya kurang bisa menangkap materi." Nah, itu contoh dari respon setuju dan tidak setuju ya teman-teman. Tujuan berbicara yang ketiga untuk menghibur orang lain. Nah, menghibur orang lain ini diartikan sebagai keinginan untuk merubah isi hati atau pikiran lawan bicara. Contohnya saat kita menghibur teman kita yang sedang bersedih, kita pasti menghiburnya dengan kata-kata yang menyenangkan dan terkesan humoristik. Hal ini dimaksudkan agar lawan bicara kita terhibur. Hayo, siapa yang biasanya jadi badut? Tujuan berbicara yang terakhir yaitu untuk membujuk. Membujuk adalah mempengaruhi orang lain agar mengikuti pemikiran maupun pendapat yang sama dengan pembicara. Hasil akhir dari membujuk yaitu lawan bicara merubah jalan pikiran atau pendirian yang selama ini diyakini kebenarannya. Contohnya pada saat ibu-ibu menawar harga di pasar. "Pak, harga cabai ini berapa ya?" Sama bapaknya dijawab, 50.000 Bu. Terus si ibu nggak mau nih nawar. 30.000 aja Pak.
Emang kadang-kadang ya ibu-ibu kalau nawar tuh suka nggak masuk akal. Terus sama si bapak dijawab, belum boleh bu kalau segitu. Terus jurus terakhir dikeluarin. Ibu-ibu pergi sambil nunggu dipanggil. Dan akhirnya ya udah bu iya boleh 30.000 aja. Atau teman-teman sendiri jangan-jangan yang kayak gitu. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di ujung pembahasan. Gimana? Udah cukup pusing? Apa udah paham nih? Kalau nggak paham, bolehlah diskusi di kolom komentar. Atau mau chat saya langsung? Enggak dong, enggak. Jadi cukup sekian topik yang kita bahas. Cukup singkat bukan? Bukan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.